Nokia. Siapa yang tidak kenal Nokia? Kebanyakan orang yang lahir sebelum tahun 2000 pasti mengenal Nokia. Yap, Nokia adalah produsen ponsel yang sangat terkenal di kala itu. Nokia berada di puncak pasar ponsel. Bahkan di tahun 2008, pendapatan bersihnya mencapai 76 miliar dolar. Namun beberapa tahun ke depan, mereka mengalami kebangkrutan yang tidak dapat dihindari. Berikut adalah cerita tentang kebangkrutan Nokia hanya karena satu orang saja. Dan bagaimana orang lain memberi harapan baru di era ponsel pintar ini. Nokia adalah raja di industri ponsel. Pada tahun 1996 pendapatan mereka adalah 7,6 miliar dolar. Dan 10 tahun kemudian, pendapatan mereka sudah meningkat 10 kali lipat. Namun, semua berubah sejak negara api menyerang. Di tahun 2007 Steve Jobs memperkenalkan ponsel pintar baru yang akan menggeser posisi Nokia. Ya betul, ponsel tersebut adalah iPhone. Orang-orang melihat bentuk baru dari ponsel. Dibandingkan dengan ponsel klasik Nokia, iPhone sangat berbeda. Dengan UI yang sangat cantik dan bentuknya ramping, sudah layar sentuh pula. Orang mana coba yang gak kepincut? Saat itu, ponsel pintar masih merupakan sesuatu yang baru. Dan sebenarnya Nokia masih bisa untuk beradaptasi dan membalas. Nyatanya tidak demikian, Nokia tidak merasa tersaingi dan malah mengejek produk Apple tersebut. Nokia mengklaim iPhone itu mahal untuk diproduksi dan bahkan tidak lolos uji jatuh. Mereka hanya melihat dari mata mereka sendiri. Nokia memang terkenal tahan banting, tapi kelebihan tersebut semakin kurang diminati. Orang-orang menginginkan sesuatu yang ramping dan layar sentuh. Ponsel pintar sudah mengubah industri selamanya. Tak lama kemudian, di tahun 2008 HTC bersama Google merilis ponsel pintar berbasis Android ke pasaran. Hal tersebut membuat Nokia sadar bahwa mereka telah meremehkan iPhone. Jadi apa respon Nokia? N97 adalah jawabannya. Ponsel ini memiliki layar 5 inci, kamera 5 megapiksel, keyboard geser, penyimpanan lebih besar, GPS, dan yang paling penting, sudah layar sentuh. Nokia sangat percaya diri dan menyebutnya pembunuh iPhone. Bagai pungguk yang merindukan bulan. Ternyata ponsel tersebut diklaim bentuknya jadul dan layarnya kurang responsif. Dan masalah paling besar adalah sistem operasinya masih menggunakan Symbian. Sistem operasi yang dulunya menguntungkan sekarang sudah kalah saing. N97 adalah sebuah kegagalan dan Nokia perlu membuat sebuah perubahan. Dan perubahan tersebut dating dari CEO baru mereka. Pada bulan September tahun 2010, Nokia mengumumkan CEO barunya yaitu Stephen Elop. Sebelumnya, Elop bekerja di divisi bisnis Microsoft dan menghasilkan keuntungan besar. Dia dikenal sebagai agen perubahan. Pada hari pertama Elop di Nokia, dia mengadakan rapat tertutup. Tidak ada kamera dan setiap pintu dijaga sangat ketat. Di rapat tersebut, Elop menjelaskan bahwa Apple sudah mengganggu pasar dengan menarik pengembang ke ekosistem mereka. Dia juga mengatakan Symbian sudah tidak kompetitif lagi. Mengajak yang lain membuat gebrakan baru untuk membangun kembali pasar mereka. Meski sudah rapat yang sangat tertutup, tetapi pidato Elop bocor ke publik, merusak pasar Nokia dan menurunkan penjualan. Tapi itu tidak membuat Elop khawatir karena niatnya membuat krisis di Nokia dan menerapkan perubahan di rapat dewan selanjutnya. Symbian harus dihilangkan dan diganti sesuatu yang baru. Dalam krisis ini, mereka bisa saja mengadopsi teknologi Android dan mendukungnya. Ada udang di balik batu? Elop punya tujuan tersendiri yang akan mengubah Nokia selamanya. Elop mengajak beralih ke Windows Phone dan itu adalah satu-satunya pilihan yang dapat diambil dewan. Dengan hubungan baik antara Elop dan Microsoft, mereka menjalin kemitraan. Nokia menyediakan perangkat keras, memasarkan, dan menggunakan OS Windows secara eksklusif. Pada Februari tahun 2011, Elop mengumumkan bahwa Symbian akan dihilangkan demi OS Windows yang baru. Nokia menerima miliaran dolar dari Microsoft untuk pengembangan dan pemasaran. Sebelumnya, Nokia telah mengalami kerugian besar. Kemudian, mereka meluncurkan ponsel Windows pertamanya, Lumia 800 dan Lumia 710.
Dan ternyata itu malah memperburuk keadaan. Kedua ponsel tersebut memberikan antarmuka yang jelek dan aneh. Dan Windows juga memberikan pembatasan ke ponsel tersebut. Ponselnya hanya bisa menggunakan prosesor 1 inti, sehingga membuatnya jadi kalah saing dengan ponsel lain yang sudah 2 inti dan 4 inti. Artinya, Nokia tertinggal jauh dalam hal kecepatan dan efisiensi daya. Memori internal yang kecil dan tidak ada kamera depan adalah kekurangan lainnya. Karena hal tersebut, tentu saja tidak banyak pengembang yang membuat aplikasi di Windows Phone. Membuat masalah semakin bertambah. Hal-hal tersebut membuat banyak dewan merasa Elop sudah mengambil keputusan secara sepihak. Selama 2,5 tahun, Lumia berhasil terjual sebanyak 52 juta unit. Sebagai perbandingan, Samsung menjual sebanyak itu hanya dalam 2 bulan saja. Akhirnya, pada tahun 2014 Elop berbalik ke Microsoft dengan membawa Nokia bersamanya. Microsoft mengakuisisi perangkat dan layanan Nokia senilai 7,2 miliar dolar. Kemitraan sebelumnya merupakan kerugian bagi Microsoft dan Nokia. Perbedaannya adalah Microsoft bisa mengatasinya, sedangkan Nokia tidak. Sementara, cabang ponsel Nokia hancur di bawah kepemimpinan Elop. Masih ada cabang lain dari Nokia yang sedang berjaya, yaitu Departemen Solusi dan Jaringan. Biasanya cabang ini tidak menguntungkan, tetapi pada tahun 2009 Nokia menunjuk Rajeev Suri sebagai pimpinannya. Dan tahun 2014 Suri telah mengubah cabang tersebut menjadi sangat menguntungkan dan stabil. Sektor yang membuat Nokia tetap bertahan. Akhirnya, Suri diangkat menjadi CEO baru dan membuat sebuah gebrakan. Nokia akan direstrukturisasi dan berganti bisnis jaringan. Suri adalah kebalikan dari Elop. Strateginya tidak mencolok atau berisiko dan beberapa mungkin bahkan menganggap mereka membosankan. Tapi mereka berfokus pada satu hal, stabilitas. Dan kami dapat melihatnya dengan jelas pada tindakan pertamanya. Kepercayaan terhadap Nokia berada pada titik terendah sepanjang masa. Mereka perlu membangun kembali kepercayaan dengan pemegang saham. Para pemegang saham harus percaya terhadap perusahaan, sehingga dia dapat mulai melaksanakan sisa rencananya. Nokia mulai berinvestasi dalam strategi baru mereka. Pada tahun 2015, mereka mengakuisisi Alcatel-Lucent sebesar 16,6 miliar dolar. Alasannya, perusahaan ini memiliki belaks yang bergengsi dan bersejarah. Salah satu laboratorium R&D paling bergengsi di telekomunikasi yang memiliki lebih dari 29.000 paten. Suri berinvestasi pada sesuatu yang besar, sebuah teknologi yang dapat menyelamatkan bisnis mereka, 5G. Nokia sedang membangun jaringan 5G sebelum tersedia secara komersial. Mereka ingin menjadi pelopor, seperti adopsi awal mereka pada pasar ponsel. Mereka tidak mampu menjadi pengadopsi yang terlambat seperti di perlombaan ponsel pintar. Namun mereka tidak sendirian. Mereka melawan Huawei dan Ericsson. Keduanya memiliki jaringan yang lebih besar dan merasa betah di pasar ini. Namun kemudian, keadaan mulai berubah bagi Nokia. Pada tahun 2018, setelah beberapa tahun berinvestasi dan penelitian, Nokia mengungkapkan terobosan terbaru mereka yang terbesar, ReefShard. Chip komputer dirancang khusus untuk 5G. Meski bukan milik mereka yang pertama, tetapi ReefShard merupakan lompatan maju yang besar. Bandwidth mereka bisa mencapai 84 gigabit detik, 3 kali chip 5G mereka sebelumnya. ReefShard juga berukuran 50% lebih kecil, dan konsumsi daya berkurang hingga 64%, membuatnya jauh lebih murah untuk dioperasikan. Suri sedang berputar dari konsumen ke bisnis lain, dari B2C ke B2B. Tepat setelah pengumuman ini, Nokia juga mengumumkan kemitraan dengan NTT Docomo, perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang, dan ini baru permulaan. Nokia segera mulai memasok raksasa perusahaan seperti AT&T dan Vodafone. Dan pada tahun 2020, mereka telah mengamankan 100 perjanjian 5G komersial. Pada akhir tahun 2024, jumlah ini telah meningkat menjadi lebih dari 300. Saat ini, mereka menguasai 29% pasar 5G di luar Cina. Dalam siaran pers mereka tahun 2020,
mereka mengungkapkan bahwa produk mereka mendukung lebih dari 6,4 miliar langganan melalui berbagai pelanggan mereka. Investasi dan restrukturisasi Suri telah membuahkan hasil. Sebelum pemisahan dengan Microsoft, pendapatan mereka telah turun hingga di bawah 6 miliar dolar. Namun pada tahun 2022, restrukturisasi mereka telah menambahkan lebih dari 20 miliar ke pendapatan mereka. Saat ini, nilai Nokia hanya sekitar 1/10 dari nilai perusahaan mereka. Kapitalisasi pasar puncaknya mencapai 25 miliar dolar. Namun untuk pertama kali, mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka dapatkan selama 17 tahun, stabilitas. Nokia telah melakukan hal yang mustahil. Mereka telah selamat dari kematian tertentu. Setelah Elop meninggalkan Nokia dan kembali ke Microsoft, divisi seluler mereka terus mengalami kesulitan. Strategi yang berani dan berisiko pada akhirnya menghasilkan keduanya. Kehancuran Nokia di bidang seluler dan dirinya sendiri. Pada tahun 2015, Microsoft Devices Group sebagian besar ditutup, dijual dengan harga beberapa sen, dan Elop diberhentikan. Karirnya tidak pernah mencapai ketinggian yang sama sejak saat itu. Sebaliknya, Raja F. Suri telah menyelamatkan perusahaan yang selama ini sangat setia padanya. Visi, pandangan ke depan, dan penekanan pada keuangan. Stabilitas telah memungkinkan Nokia bertahan. Baik Elop maupun Suri membuat keputusan yang berani. Tetapi mereka tidak bisa lebih berbeda lagi.